Malam teman-teman semuanya. Aku berharap semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai Zoom fellowship kita pada malam hari ini, aku mau ngajak teman-teman semua buat nyanyiin satu lagu yang berjudul Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan kami pada malam hari ini bisa ikut Zoom fellowship bersama-sama. Tuhan tolong pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman masih semangat kan semuanya? Untuk lagu kedua, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Kasih Allah Tidak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
teman-teman, sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat bagai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita ulangin lagunya dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat bagai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Serahkan kepada pengkhotbah. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Mengucap syukur jika pada hari ini kita bisa kembali mengikuti Zoom Fellowship. Teman-teman, pada hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan November, dan itu menandakan bahwa kita sudah berada di bulan waktu kita ulang tahun lagi. Dan sekarang mari kita sama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, teman-teman. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kita akan mempelajari satu tema, yaitu taking up his cross. Taking up his cross. Jika sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka
Di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah teman-teman, siapa sih di sini yang senang punya teman atau kerabat yang hitung-hitungan? Terkadang kalau ketemu sama orang yang hitung-hitungan rasanya menyebalkan ya. Kita udah bantu tetapi dia hitung-hitungan sama kita. Rasanya kita melihat orang atau teman kita itu yang hitung-hitungan sebagai orang yang egois. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan orang yang tidak mementingkan kepentingan bersama. Itu adalah orang yang hitung-hitungan, teman-teman. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa di kalangan orang Kristen pun juga ada orang-orang yang demikian? Ada orang-orang yang egois, ada orang-orang yang hitung-hitungan. Hitung-hitungan dengan Tuhan, yang seakan mempertanyakan, Tuhan kenapa berkat yang aku terima hanya segini, begitu kan ya. Tuhan kenapa dia lebih diberkati dari saya, begitu kan ya. Padahal pelayanan saya jauh lebih banyak, kenapa dia yang lebih diberkati dari saya. Teman-teman, ada orang-orang Kristen yang egois dan hitung-hitungan. Terkadang orang-orang Kristen jenis ini adalah orang-orang yang enggan untuk membayar harga untuk Tuhan. Dan bahkan setiap tindakan yang dia lakukan untuk Tuhan, dia catat sebagai satu surat utang Tuhan bagi dia. Nah teman-teman, sesungguhnya inilah yang akan kita pelajari. Bahwa taking up his cross ini adalah satu tema yang mau mengajak setiap kita untuk kita jangan menjadi orang yang hitung-hitungan. Jangan sampai setiap kita jadi orang-orang yang egois. Jangan setiap kita jadi orang-orang yang tidak mau bayar harga untuk Tuhan. Secara khusus teman-teman, di dalam 1 minggu ini, gereja-gereja di dunia memperingatinya sebagai Minggu Orang-orang Suci, Orang-orang Kudus, yang mengingat kembali bagaimana bapak-bapak gereja yang berjuang mempertahankan iman mereka untuk Tuhan dan untuk gereja. Bagaimana sesungguhnya 1 minggu ini gereja-gereja di seluruh dunia sedang mengingat kembali harga yang telah dibayar oleh bapak-bapak gereja sehingga lahirlah gereja hari ini. Itulah sebabnya teman-teman dalam minggu ini Koko juga mau mengajak setiap kita. Mari kita meneladani mereka. Dan kita bukan hanya sekedar mengingat mereka, tetapi kita juga menjadikan spirit mereka menjadi spirit kita. Bagaimana sesungguhnya Tuhan juga pengen kita membayar harga, kita memikul salib kita di dalam konteks kita hari ini. Sama seperti yang menjadi teladan dari Stefanus yang baru kita baca. Teman-teman, Stefanus adalah martir Kristus yang pertama. Nah, sebagai martir Kristus yang pertama, kisahnya ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul yang seakan-akan mau memberikan kepada kita gambaran bahwa begini. Kehidupan para rasul-rasul yang pertama dan juga jemaat mula-mula bukanlah kehidupan yang enak. Mari kita garis bawahi bahwa Tuhan memanggil gereja bukan untuk menikmati harta kekayaan, menikmati kenikmatan dunia, tetapi untuk hidup berbeda dengan dunia, yaitu apa? Untuk memikul salib Kristus. Tetapi bukan berarti di dalam bagian ini Tuhan tidak mau memberkati umatnya. Tidak. Tentu Tuhan rindu memberkati umatnya. Tetapi di dalam bagian ini kita mau sama-sama diajak melihat bahwa
tetap ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita mempelajari setidaknya ada 3 buah prinsip yang Stefanus teladankan. Yang pertama, teman-teman, prinsip yang pertama adalah menyenangkan Allah itu lebih penting dari menyenangkan manusia. Menyenangkan Allah itu lebih penting daripada menyenangkan manusia. Di dalam ayat yang ke-54, di situ dikatakan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama ingat bahwa di dalam perikop ini dijelaskan dan digambarkan bagaimana Stefanus itu bukanlah orang yang enak di dalam kehidupannya, dalam artian dia setelah menjadi orang Kristen, dia diperhadapkan akan imannya, lalu dia dibawa ke satu pengadilan, dia berada dalam kondisi terjepit. Sesungguhnya, teman-teman, di dalam pengadilan itu, Stefanus bisa saja menyangkal Tuhan. Stefanus bisa saja meninggalkan Tuhan. Stefanus bisa saja lebih memilih menyenangkan hati anggota Mahkamah Agama yang waktu itu mendakwa dia. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Stefanus. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-53, di situ menggambarkan bagaimana Stefanus membela Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Itulah sebabnya Stefanus dengan berani menyatakan siapakah itu Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam bagian ini Stefanus lebih memilih untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Terkadang apa yang menjadi teladan Stefanus ini berbeda dengan kehidupan kita, bukan? Mari kita akui bersama, terkadang kita lebih senang menyenangkan hati teman-teman kita, hati sahabat kita, hati geng kita, begitu ya. Dan kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika diajak berbuat dosa, misalnya seperti itu ya, kita tidak memikirkan hati Allah. Mungkin ada dalam pikiran kita, nanti gue ditinggalkan teman-teman gue dan gue nanti jadi gak punya teman. Kita lebih memilih menyenangkan hati manusia. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak setiap kita. Ayo guys, mari kita ganti pemikiran kita. Adalah lebih indah ketika kita bisa menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia. Itulah yang sesungguhnya diteladankan yang pertama dari Stefanus. Atau mungkin kita seperti Stefanus nih. Kita punya satu mindset untuk menyenangkan Allah, dan kita berusaha untuk tidak menyenangkan manusia. Kita sudah melakukannya, tetapi ketika kita mendapatkan respon dari orang-orang, mungkin kita kecewa. Kalau misalkan kita adalah orang-orang yang kecewa itu, teman-teman, mari kita belajar dari teladan Stefanus yang kedua, yaitu hanya memandang pada Roh Allah saja. Mari kita lihat ayat yang ke-56 dan ayat yang ke-57. Di sana dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka berteriak-teriaklah dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Di dalam bagian ini Stefanus diperhadapkan akan 2 hal. Yaitu melihat orang-orang yang membenci dia karena Kristus, atau melihat Allah yang memandang dia. Nah teman-teman, Stefanus memilih pandangan yang terbaik, yaitu memandang Allah yang melihat dia. Terkadang teman-teman, perasaan kita itu hanya dikuasai oleh apa yang orang lain lihat terhadap kita, bukan.
Terkadang kita lebih mementingkan apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain persepsikan tentang kita, dibanding kita mementingkan apa yang Allah persepsikan tentang setiap kita. Maksudnya gimana sih kok? Begini, kita lebih pengen tampil baik, tampil perfect, tampil sempurna di hadapan orang-orang, dibandingkan di hadapan Tuhan, bukan? Dengan alasan gini, ya iyalah, aku harus tampil sempurna, perfect di depan dia, supaya aku bisa diterima di komunitas. Terkadang kita masih suka memandang dunia. Tetapi Stefanus tidak demikian. Stefanus memandang Allah. Stefanus memandang Allah. Teman-teman, mari kita pelajari satu kebenaran melalui hal ini. Ketika kita memandang manusia, satu hari nanti mungkin kita akan dikecewakan. Tetapi berbeda ketika kita memandang Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita belajar untuk kita memandang Allah dan bukan memandang dunia. Dan yang ketiga, teman-teman, mari kita sama-sama pelajari teladan Stefanus. Yang ada di dalam ayat 59 dan ayat yang ke-60, bagaimana Stefanus berjuang meneladani Tuhan Yesus sebagai teladan yang agung. Di dalam ayat yang ke-59 dan di dalam ayat yang ke-60, di situ dikatakan demikian. Sedang mereka melempari Stefanus, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Teman-teman sadar nggak ada sedikit kemiripan antara detik-detik kematian Stefanus dengan detik-detik kematiannya Tuhan? Bagaimana di detik-detik kematian Tuhan, Tuhan berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau kuserahkan rohku." Di sini Stefanus juga berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tapi bukan hanya itu, ketika Tuhan Yesus di atas salib, dia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam ayat yang ke-60, di sini Stefanus berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kurang lebih mirip pesannya seperti, ampunilah mereka. Teman-teman, di dalam bagian ini bukan berarti Stefanus sedang mengidentikan kematiannya dengan kematian Kristus. Tidak. Tetapi Koko lebih setuju bagaimana Stefanus berusaha meladani Tuhan. Yang apa? Yang belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Stefanus dilempar batu oleh kalangannya sendiri, yaitu umat Yahudi. Tetapi Stefanus meminta permohonan ampun atas mereka kepada Tuhan. Dan demikian juga dengan setiap kita, teman-teman. Mungkin ketika kita mau berjuang untuk memikul salib kita, ada orang-orang yang mungkin akan menyakiti dan melukai kita. Ada orang-orang yang gak setuju. Ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Atau mungkin kita disalahpahami, teman-teman. Tetapi mari kita sama-sama meneladani Tuhan Yesus. Yang apa? Yang belajar mau mengampuni orang-orang tersebut. Dan pada malam hari ini Koko juga mengajak setiap kita, mari kita teladani Tuhan Yesus sebagai teladan agung kita. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam kita mau memikul salib kita, mari kita ingat 3 teladan Stefanus. Yang pertama, mari kita sama-sama ingat bahwa menyenangkan Allah itu lebih penting daripada menyenangkan manusia.
Itu yang pertama. Yang kedua, memandang hanya pada roh Allah saja, bukan pada dunia. Dan yang ketiga, mari kita meneladani Yesus yang mengampuni orang-orang yang telah melukainya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong dan berkati kami, tolong dan berkati setiap youth GKI Kanaan. Supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kami boleh semakin hidup di dalam Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh memikul salib kami. Sama seperti teladan Stefanus, yang bahkan hingga akhir hayat, hingga akhir dari nyawanya, Stefanus tetap setia di dalam memikul salib Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap youth GKI Kanaan bisa belajar, memahami, dan mempraktekkan bahwa menyenangkan Tuhan itu jauh lebih penting daripada menyenangkan hati manusia. Tetapi bukan hanya itu, supaya youth GKI Kanaan juga dapat memandang roh Allah saja dan bukan memandang dunia. Dan hamba berdoa kiranya setiap youth GKI Kanaan dapat meneladani Yesus sebagai teladan yang agung. Ya Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam usaha kami untuk kami membangun komunitas dan gereja kami mau mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Memikul salib ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan gereja kami GKI Kanaan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati. Berkati hamba Tuhan, berkati majelis jemaat, berkati pengurus, berkati aktivis, berkati kami sebagai jemaat. Tuhan tolong kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga kami masing-masing, papa, mama, dan adik-adik kami, kakak-kakak kami. Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami terus berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus menolong Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID yang belum berakhir ini. Kiranya anugerah dan belas kasihan Tuhan menyertai negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya kembalikan pada Leoni. Teman-teman, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Teman-teman, sebelum kita memberikan apa yang ada pada kita, mari kita sama-sama nyanyiin lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara.
Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami, semoga bisa bermanfaat untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, aku mengajak kita semua buat nyanyiin lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan, refnya saja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Aku meminta kesediaannya GI Ivan untuk memimpin kita dalam doa berkat. Teman-teman, di akhir dari ibadah kita pada hari ini, mari kita kembali datang pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tolong dan utus setiap kami, supaya kami bisa memikul salib kami bersama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami, supaya kami dapat dengan setia memikul salib kami. Itulah sebabnya pada kesempatan ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami rindu kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Rekan-rekan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya itu terus memimpin hidupmu, berjalan bersama dengan Tuhan, memikul salibnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Biarkan roh